Halo Pedikers. Di bulan Juni kemarin, info mengejutkan datang dari pesawat Airbus A380. Pesawat milik maskapai Emirates ini mendarat di Brisbane, Australia dengan keadaan lubang besar menganga di bagian badannya. Tapi yang akan kita bahas di segmen kali ini bukan soal lubang misterius di Airbus A380, melainkan kuburan pesawat yang tak terpakai. Buat kamu yang pengen tahu di mana kuburan pesawat ini berada, yuk kita bongkar. Info pertama dibuka dengan Roswell International Air Center. Rumah terakhir untuk pesawat terbang bekas ini berada di Roswell, New Mexico, sebuah negara bagian dari Amerika Serikat. Bisa kita lihat, bandara ini cukup luas dan memiliki satu landasan pacu yang panjangnya mencapai 3.048 meter. Di tempat ini, kita juga bisa melihat ada banyak sekali pesawat penumpang yang terparkir. Namun hanya ada 20% yang masih beroperasi, dan selebihnya hanya pesawat yang tak terpakai. Pesawat yang berada di area parkir airport itu tetap beroperasi setelah ada jadwal penerbangan ke daerah tertentu. Dan pesawat yang tak terpakai seperti ini ditempatkan di luar area bandara. Diparkir rapi seperti barisan upacara, biasanya pesawat-pesawat yang sudah rusak, tua atau tak layak dipakai akan digiring ke tanah kosong. Namun Bandara Roswell International Air Center ini diketahui memiliki suhu rendah yang dapat menciptakan proses kelembaban, sehingga korosi yang terjadi di badan pesawat tak terlalu cepat berproses. Maka pesawat yang tak terpakai sewaktu-waktu bisa dihidupkan kembali dengan mengambil bagian-bagian tertentu yang dianggap masih bisa berfungsi dan berguna, ataupun direnovasi kembali menjadi pesawat baru. Oke, dari Bandara Roswell International Air Center sekarang kita pindah sedikit ke sebelah barat di kawasan Arizona. Di wilayah ini ada tempat yang bernama Pinal Air Park, sebuah bandara terbesar dengan kapasitas 400 pesawat. Nah, sama dengan yang sebelumnya, Pinal Air Park juga menjadi kuburan pesawat. Di sini kita bisa melihat ada banyak sekali pesawat penumpang yang tak terpakai dan beragam jenis. Pokoknya, bisa puyeng deh kalau kita mencari tahu dari mana asal-usul pesawat-pesawat ini. Karena data pesawat tak terpakai yang menghuni di Pinal Air Park juga kurang jelas. Tapi Airport Pinal Air Park masih aktif melakukan penerbangan. Menurut laporan, bandara ini juga digunakan oleh banyak maskapai penerbangan seperti Delta, Air Canada, dan JetBlue. By the way, tak jauh dari tempat ini, kita dapat kembali menemukan kuburan pesawat loh, Bedikers. Letaknya itu berada di Davis Mountain, yang merupakan bekas pangkalan militer Angkatan Udara Amerika Serikat. Davis Mountain menyimpan banyak sekali jenis pesawat yang tak terpakai, namun kebanyakan pesawat militer tua dari zaman Perang Dingin menjadi penghuni abadi di tempat ini. Saking banyaknya, pesawat yang tak terpakai di Davis Mountain jumlahnya mencapai ribuan. Berjejer rapi mulai dari pesawat yang ukuran terkecil sampai ke yang terbesar. Jadi bagi anak sejarah yang sedang melakukan penelitian tentang pesawat militer tua milik Amerika Serikat, Davis Mountain menjadi tempat yang sangat pas untuk dikunjungi. Ya, sekalian healing ke luar negeri nih. Selanjutnya masih ada nih kuburan pesawat yang berada di wilayah Arizona, Amerika Serikat, yaitu Airport Aerospace Maintenance and Regeneration Center atau disingkat AMARC. AMARC merupakan pangkalan militer Angkatan Udara Amerika yang mulai beroperasi pasca Perang Dingin memanas. Tapi AMARC kini berubah menjadi tempat di mana pesawat-pesawat militer dipensiunkan. Airport ini dipilih sebagai kuburan pesawat karena tempatnya yang sangat luas. Penghuninya ada berbagai jenis pesawat militer, dari yang kecil sampai ukuran yang terbesar. Bahkan dari ketinggian, AMARC sangat jelas kita lihat dengan ribuan pesawat yang tak terpakai. Nah, karena jumlahnya sudah semakin banyak, sebagian pesawat di AMARC dipindahkan ke Davis Mountain, yang wilayahnya lebih luas lagi untuk menampung pesawat militer zaman dulu.
Next, kita beralih ke Bandara Victorville yang terletak di San Bernardino County, sekitar 80 km dari pusat kota California. Sebelum Victorville dibuka secara umum, airport ini adalah milik Pangkalan Angkatan Udara George dari tahun 1941 sampai 1942, yang dijadikan sebagai pusat pelatihan penerbangan untuk tentara Amerika Serikat. Ya, meskipun Victorville masih beroperasi dan aktif melakukan penerbangan, namun di sekitar bandara ini ada banyak pesawat penumpang yang mogok. Dikarenakan usianya yang sudah cukup lama sehingga tak dipakai lagi. Berbagai jenis pesawat penumpang ada di tempat ini, bahkan punya tempat tersendiri. Dipisah dari pesawat yang masih aktif melakukan penerbangan. Nah, bandara bekas militer Amerika Serikat ini memiliki runway utama sepanjang 4.587 meter dan satu runway cadangan dengan panjang mencapai 2.785 meter. Tapi siapa yang menduga di luar dari negara Amerika Serikat, Australia juga menjadi tempat kuburan pesawat yang cukup luas. Namanya itu Asia Pacific Aircraft Storage atau APAS yang berada di wilayah Alice Springs. So, APAS ini menyediakan fasilitas penyimpanan pesawat yang melayani kebutuhan jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang untuk industri penerbangan. Pengelola APAS memilih kondisi lingkungan yang kering karena dinilai lebih cocok untuk menyimpan dan pelestarian pesawat. Luas tempat bagi pesawat penumpang tak terpakai ini mencapai 3.550 hektar. Di APAS ada banyak sekali pesawat penumpang yang bisa kita temui dari berbagai maskapai penerbangan. Dan pesawat jenis Singapore Airlines, Cathay Pacific, dan Cebu Pacific menjadi penghuni terbanyak di APAS. Kebanyakan pesawat-pesawat ini berdatangan pada tahun 2020 lalu. Pasca pandemi COVID-19 melonjak, sepinya jadwal penerbangan menjadi masalah utama yang membuat beberapa maskapai memilih memarkir pesawatnya di APAS. Untuk menghindari terjadinya korosi, mungkin cuman itu solusi yang terbaik, supaya pesawat tak rusak. Iya kan, Bedigers? Berikutnya ada Central Aerodrome, sebuah kuburan pesawat yang terletak di Moskow, berdekatan dengan lapangan terbang Kodinka, Rusia. Bandar udara ini dibangun pada 17 Juni 1910 dengan menggunakan dana pembangunan dari sumbangan swadaya para penggemar penerbangan. Central Aerodrome memiliki landasan pacu dan 6 hanggar untuk pesawat kecil. Saat pertama kali dibuka, Central Aerodrome dipakai sebagai bandara pesawat komersial di tahun 1923. Sejarah Central Aerodrome menjadi kuburan pesawat bermula dengan mendaratnya sebuah pesawat rute Moskow-Königsberg, Berlin, di mana pada waktu itu pesawat ini tak lagi terbang dan menjadi penghuni lama di Central Aerodrome hingga sekarang. Kemudian beberapa pesawat militer, pesawat penumpang, dan helikopter bekas perang juga membeli tempat ini untuk dijadikan rumah persinggahan terakhir.